Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Anak-anak muda, pernah gak sih kamu merasakan jatuh cinta yang kamu kira berjuta rasanya? Pernah gak sih kamu merasakan jatuh cinta yang kamu harap selalu mulus-mulus saja? Tetapi pada faktanya cinta tidak selalu berjalan dengan mulus, bahkan yang terjauh bisa membuat kamu merasa down, bahkan menyentuh depresi. Tapi tenang saja, karena kita tahu cinta Tuhan akan membawamu kembali ke titik di mana sebagaimana seharusnya kamu mencintai, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai setiap kita. Di hadapan kita sekarang sudah ada seorang Archie Kirana. Shalom Archie. Shalom Kaneo. Apa kabar hari ini Archie? Puji Tuhan, baik sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Sebelum kita ngobrolin tentang apa yang sudah tadi Neo sampaikan ya, bahkan sampai di titik depresi ya kan, sudah mulai merasa percaya diri untuk mencintai lagi sekarang ini? Sudah sih, percaya diri banget sih. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tapi boleh dong tolong diceritain kapan pertama kali bener-bener merasakan cintanya Tuhan dan akhirnya bertumbuh balik mencintai Tuhan. Ini aku ceritain dari awal nih. Oke. Jadi aku tuh kan sebenarnya ya, kalau boleh aku mulai dari awal banget nih. Di tahun 2018 akhir. Jadi ya masa-masa Natal sih, bener-bener masa-masa Natal. Itu kan waktu aku kuliah, aku tuh libur 2 minggu ya, libur 2 minggu, tapi Tuhan izinkan aku tuh sakit. Mahku tuh udah kronis gitu. Dan sebelum itu tuh aku sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang aku nggak nikah juga nggak apa-apa sih. Gitu. Karena kan aku bisa ngapa-ngapain sendiri ya, karena aku bisa melakukan semuanya sendiri. Gitu. Aku udah terlatih untuk mandiri istilahnya kayak gitu. Jadi aku gak nikah juga gak masalah. Terus Tuhan tegur, Tuhan kasih aku sakit. Itu terus di 2 minggu itu bener-bener sampai nadi vein aku bahkan udah pecah semua, udah rusak semua karena bolak-balik rumah sakit dan bolak-balik disuntik, bolak-balik diinfus. Dari situ Tuhan tuh cuman ngomong kayak gini. Cuma pengen ngomong kayak, enggak, kamu harus nikah. Coba deh kamu liatin orang tua kamu tuh. Mereka tuh semakin hari bukan semakin muda, tapi they are getting older gitu kan. Mereka akan semakin tua gitu. Jadi gak mungkin kamu hanya mengandalkan mereka. Kalau kamu mengandalkan orang lain, babysitter or something, kamu juga pasti akan terbatas. Kasihnya mereka tuh gak setulus keluarga gitu kan. Benar. Terus akhirnya aku mempelajari semuanya soal apa nih namanya sih, relationship, soal marriage life tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya oke Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku menikah, ya udah aku belajar dulu sebelum aku take keputusan. Iya, keputusan yang besar gitu. Aku belajar dulu. Akhirnya aku belajar dan aku bilang sama Tuhan, kalau memang kayak gitu yang Tuhan mau, pertemukan aku dengan anak Tuhan dong. Karena selama ini nih kadang kata orang karena face aku yang katanya kayak gak kayak orang Indonesia tuh, mereka yang tertarik sama aku tuh justru orang-orang yang beda agama, yang gitu di luar loh. Tuhan gitu. Betul, lah ya. yang di luar Tuhan gitu. Terus yang bukan anak Tuhan lah kata orang gitu kan. Terus kasih dong yang anak Tuhan gitu. Kasih dong yang anak Tuhan gitu. Udah nih, Tuhan datangin tuh satu sosok. Kita sebut saja A ya. Kita sebut saja A. Kita kenalan dan lain sebagainya. Akhirnya jadian. Terus singkat cerita, ada di posisi dimana aku tuh dihianatin sama si orang ini gitu. Dan di saat itu aku ngerasa benar-benar down. Aku merasa aku gagal. Dan nih aku gagal total. Padahal dulu orang tuaku tuh mendidik aku untuk menjadi a good girl yang tadi udah aku sebutin gitu kan. A good girl. Aku gagal nih. Padahal dulu aku bisa membahagiakan banyak sekali orang. Ini satu orang aja aku gagal gitu. Berarti selama ini ada yang salah dong sama aku. Berarti ada yang kurang dong dari apa yang sudah aku lakukan gitu kan. Terus aku di situ insecure parah. Parah banget. Rasanya kayak, Tuhan aku kurang ya, aku kurang begini ya, apa aku kurang begitu. Menyalahkan diri sendiri, pasti. Wah ini pasti udah salahku sih, karena mungkin aku gak begini. Terus aku tanya alasannya apa, juga katanya karena kamu tuh cuma bisa ngabisin duitnya orang tua gitu. Karena kamu tuh cuma bisa ngabisin duitnya orang tua, dan kamu tuh cuman
apa ya, anak manja biasa gitu dan lain sebagainya. Kamu tuh bukan orang yang tough dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena sorry ya, selingkuhannya si X ini, si A ini tuh dia memang sudah bekerja gitu pada saat itu. Gitu. Pada saat itu ya. Udah bekerja dan lain sebagainya. Dia tuh lebih tough, dia tuh lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, kayak gitu. Oh, ternyata selama ini aku kurang. Ternyata apa yang aku berikan. Kan firman Tuhan tuh kan di pernikahan juga kan Tuhan bilang ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu. Baik. Aku memberikan dia itu standarnya kayak aku ngasih diriku sendiri. Oke. Semuanya gitu loh, semuanya, apapun itu. Udah, ternyata masih kurang ya. Apa standarku yang kurang tinggi atau apa? Aku nggak ngerti. Nah, di situ tuh pas aku magang kuliah di akhir tahun 2019 gitu. Kebetulan aku magangnya di Solo, di salah satu instansi di Solo. Terus awal pandemi tuh COVID-19. Iya, waktu itu. Terus dan semua lockdown dan lain sebagainya. Di situ aku ngerasa kayak, aku udah nggak bisa ngawasin dia lagi nih. Oke. Aku nggak ngerti nih dia di Solo ngapain. Aku di rumah nggak bisa ngawasin dia. Aku cuman tahu dia dari kabarnya dia aja. Dia ada di sini, dia ada di sini. Yang mana dia bisa berbohong sama aku. Iya. Udah ada trust issue kan karena aku udah mengetahui sesuatu yang nggak bener gitu kan dari dia gitu. Itu berjalan waktu awal-awal itu bener-bener yang kayak stressful banget sih. Aku bener-bener ngalamin stres dan aku ada di titik dimana 1 minggu dalam hidupku itu aku cuma bisa tidur itu jam 3 pagi. Oke. Exactly jam 3 pagi. Harus jam 3 pagi. Dan aku harus bangun itu jam 11 siang. Wow. Ketika aku buka mata nih. Dan aku nggak mikirin apa-apa, nggak lagi mikirin apa-apa. Itu kepalaku udah pusing rasanya. Kayak apa sih, kayak nyut-nyutan gitu loh. Pusing banget. Terus habis itu kalau dia udah reda, ganti deg-degan. Deg-degan yang kayak ada firasat, wah ada apa lagi nih, ada apa lagi nih. Kalau dia udah reda, ganti kepalaku tuh rasanya kayak orang kesemutan gitu. Oke. Jadi tuh bener-bener kayak, ini kenapa? Ada apa? Sama aku tuh ada apa gitu. Terus akhirnya udah nih. Kebetulan pas magang juga kan waktu itu aku udah join Komsel. Iya. Udah join Komsel dan di Komselku itu juga dibiasakan untuk resum khotbah. Untuk resum khotbah, untuk bener supaya kita tuh bener-bener nangkep gitu loh. Karena kan ketika kita denger pengkhotbah ngomong, kita pikir dulu, olah dulu, baru kita tulis kan. Jadi kita pikirnya berkali-kali gitu. Terus kita setelah nulis kita baca lagi, kita belajar lagi. Bener. Dan itu tuh efek banget gitu. Terus habis itu banyak firman yang menguatkan aku untuk ayo terus berjuang, ayo terus berjuang, ayo terus berjuang gitu kan. Terus akhirnya udah pandemi dan aku harus pulang ke kotaku. Pandemi dan harus pulang. Dan itu tadi kejadian, aku menyadari bahwa aku harus segera ke expert. Ya. Ini nggak bisa nih kayak gini terus. Ya, benar, ini there's something wrong. Dan di situ pun aku udah ngalamin yang self harm. Apa, melukai diri sendiri? Melukai diri sendiri. Kayak mungkin yang lukain tangan, kayak gitu-gitu. Yeah. Jadi apa ya? Semacam alter egonya itu kan macam-macam ya orang. Kalau yang masih biasa, masih stres aja tuh kan mungkin mereka bisa melakukan hobi. Aku udah sampai kehilangan hobi. Aku udah sampai kehilangan interest dalam hal apapun. Udah gak tertarik sama apapun gitu. Dan gak. Tertariknya adalah dengan self harming. Self harming itu jadi kayak gini loh. Karena kita udah ngalamin sakit banget di sini. Sakit banget kan. Itu kayak kita tuh mau mengalihkan rasa sakit itu tuh ke tubuh kita. Supaya rasa sakit itu tuh kayak tersalurkan gitu loh. Wow. Kayak gitu. Ntar kalau memang udah ngerasa sakit, stop. Gitu. Oh udah, ini udah cukup. Udah sakit. Mungkin kadang-kadang juga udah berdarah. Udah, oke, stop. Kalau kayak gitu
udah down, bisa udah googling. Terus ke expert, konsul dan lain sebagainya. Terus dokternya mendiagnosa bahwa aku udah di tahap yang depresi tingkat sedang. Karena tadi udah self-harm, bahkan udah punya keinginan untuk suicide gitu. Terus sometimes pun aku juga merasakan aku tuh takut banget sama kematian. Wow. Aku takut kalau besok aku mati kayak gimana ya Tuhan. Aku gak bisa, aku gak mau mati besok. Tapi di sisi lain ya itu, aku pengen mengakhiri. Kayak rasanya kalau gak ada Archie tuh kayaknya semua bakal baik-baik aja deh. Kayak kalau gak ada aku tuh kayaknya semua akan kembali pada tempatnya gitu. Tempat yang seharusnya gitu. Udah dalam masa-masa itu, untungnya aku tadi bilang aku ikut Komsel. Iya, puji Tuhan ya. Komsel itu menurut aku benar-benar penting. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga rohanimu. Mereka yang bakal support kamu. Kayak ketika kamu mengalami down dan kamu cerita ke mereka, mereka tuh bukan yang menghakimi kamu, tapi ayo berdoa. Ayo lebih dekat sama Tuhan. Ayo Pondok Daud. Dulu tuh benar-benar aku sama KKS ku tuh dididik, ayo kalau kamu jam 11 sudah mulai deg-degan dan lain sebagainya, ayo Pondok Daud jam 11 sampai jam 12. Nanti malam lagi jam 11 sampai jam 12. Gitu terus. Dan puji Tuhan itu yang membuat aku kuat. Kayak keinginan-keinginan untuk suicide gitu tuh kayak teralihkan berkurang gitu ya. Iya, berkurang. Kayak udah teralihkan gitu. Udah teralihkan. Sampai minum obat juga kan aku. Karena ke expert dikasih obat juga. Mungkin KKS ku ini juga apa ya, istilahnya kayak kasian gitu, kok dia harus minum obat ya, gitu. Terus akhirnya ya itu disupport terus, diajakin Pondok Daud terus. Terus aku tuh minum obat udah sampai yang di titik kayak gini Kak. Konsul itu cuma biar aku dapat obat. Oh oke. Ngerti gak sih? Jadi bukan supaya aku sembuh, tapi supaya aku dapat obat itu. Karena obat itu yang akhirnya menenangkan atau mengembalikan kewarasan seorang Archie gitu. Menenangkan sekali. Oke. Jadi di situ aku benar-benar tahu ya kenapa kok orang tuh bisa sampai seketergantungan itu. Seketergantungan itu sama obat tuh ternyata karena emang rasanya itu kayak gini gitu. Positif vibe sekali gitu. Jadi kayak kamu tuh bisa, kayak kamu tuh punya kekuatan super untuk menghadapi segala masalahmu kayak setelah minum obat. Gitu. Terus tapi karena ya itu tadi aku diajakin Pondok Daud dan lain sebagainya. Bahkan aku juga menyadari bahwa aku nggak bisa nih kalau apa namanya terus-terusan bergantung sama obat ini. Dan waktu itu aku ingat banget ada series khotbah soal mental health di sana. Yang aku ingat benar-benar adalah kedamaian kita tuh cuma ada di Tuhan, tau? Kedamaian kita tuh cuma ada di Tuhan. Setuju. Kamu mau cari di mana? Obat itu semakin hari bukan akan semakin berkurang kalau kamu minum terus-terusan, tapi dia akan semakin bertambah dosis. Betul. Yang mana itu akan berdampak di syaraf kamu. Betul. Nanti kamu bisa, pasti kan ada side effect-nya kan. Kita nggak pernah tahu. Terus setelah itu di ibadah itu tuh aku dikuatin sama pujian Kau Menjagaku nya GBIKA. Yang liriknya tuh Kau sumber kuatku di tengah badai, Kau sumber tenangku saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata jangan takut, Kau menjagaku. Tuhan yang menjaga. Jangan takut, ayo kuat. Itu di posisi dimana aku lepas dari obat itu. Aku memutuskan untuk Tuhan, oke. Aku komit sama Tuhan, aku lepas dari obat ini. Udah, aku janji ketenanganku cuma ada di Tuhan.
Wow. Dan lagu itu hadir nguatin aku, semakin aku kuat. Dan di perjalanan itu tuh bukan lalu aku langsung putus dari si X ya. Tapi justru malah aku perjuangkan gitu Mas. Oh, diperjuangkan? Perjuangkannya tuh udah balikan atau gimana? Bentuk perjuangannya seperti apa? Aku tuh sampai doa puasa tuh sampai 3 bulan. Gak putus. Doa puasa 3 bulan supaya kayak gini. Tuhan, aku mau dong dia itu bertobat Tuhan. Aku mau Tuhan, aku tahu Tuhan bisa membuat orang tuh bertobat. Saulus aja Tuhan buat bertobat loh, bisa loh Tuhan. Padahal dia itu udah ngebunuh anak-anak Tuhan. Dia kan gak ngebunuh anak Tuhan gitu, tapi ngebunuh mental anak Tuhan. Bener sih itu. Dia kan gak ngebunuh anak Tuhan gitu. Ayolah Tuhan, bisa Tuhan, doa puasa. Dan aku tuh ngalamin yang kayak apa sih, waktu itu Pak Obaja lagi, atau temanya ya sih kalau nggak salah tuh soal Daniel. Naik ke upper room 3 kali sehari. Pagi aku doa pagi, saat teduh pagi. Siang jam makan malam, makan siang, pas di kerjaan, karena waktu itu aku juga sempat kerja di Solo 3 tahun. Terus makan siang 10 menit, sisanya aku doa. Malam juga saat teduh malam. Itu isinya Tuhan, ayolah Tuhan. Aku tahu Tuhan bisa lakukan perkara yang mustahil. Ini bukan Saulus Tuhan. Ada pastilah kerinduan bisa dan gitu. ada kasih untuk Tuhan. Aku pengen dia bertobat. Iya. Udah gitu. Aku aja yang udah disakitin, yang lain udah gitu ya. Iya. Terus ayolah Tuhan, ayolah gitu. Sampai di titik dimana kayak Tuhan, kayaknya ini udah nggak works deh, udah nggak bisa deh Tuhan. Ini kayaknya udah cukup kali ya Tuhan ya. Mungkin Tuhan di atas tuh kayak ngomong kayak, ya kan gue udah ngomong sama lu dari lama ya. Mungkin juga ya kita percaya bahwa Tuhan pun pasti punya cara. Betul. Untuk apa ya, membuat si X tadi bertobat sesuai dengan jalan dan waktunya Tuhan sendiri. Betul. Lalu setelah itu, Arci, doaku aku ganti. Ya udah deh Tuhan, kalau gitu terserah Tuhan aja deh. Kalau memang dia bagianku, aku percaya Tuhan bisa buat dia bertobat. Karena aku percaya pertobatan, ya namanya mujizat pertobatan kan, kita biasa kan ceritanya kan kayak, wah dia kena apa terus jadi bertobat gitu. Ya mungkin bisa kayak gitu Tuhan. Tapi kalau memang enggak, Tuhan tolong dong pisahin dengan caranya Tuhan. Karena kan aku tipikal orang yang gak bisa mutusin hubungan nih. Terus akhirnya kalau memang harus aku yang mutusin, Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku bisa mutusin dia. Akhirnya benar, aku menemukan bukti di hari itu. Dan Tuhan, udah nih Tuhan, beneran nih. Akhirnya aku putusin dia. Sudah selesai. Arci, setelah akhirnya Arci sadar dan dikasih mujizat tadi sama Tuhan, lalu setelah itu gimana dengan kehidupanmu setelah akhirnya benar-benar bisa mutusin dia? Terus gimana? How's your life after that? How's my life? Wow, Tuhan itu tidak pernah menjadikan hidup kita tuh seperti roda, tapi seperti kita naik anak tangga. Jadi selalu level up. Dan setiap kita level up atau naik kelas itu kan pasti ada ujinya. Nah, di situ tuh aku ngalamin, setelah itu Tuhan itu, aku putus kontrak kerja gitu, kontrak magang di salah satu instansi tempat aku bekerja kan. Tuhan ya putus, terus habis itu udah selesai magangnya, aku udah gak kerja lagi, yang dimana aku cuman hidup tinggal sama tabungan aku aja nih gitu. Terus ada di titik dimana bahkan kayak baru bulan kemarin aku ngerasa kayak, Tuhan, aku udah di ujung banget nih. Aku bulan depan udah gak bisa ini lagi nih Tuhan gitu. Udah gak bisa hidup lagi nih kalau sendiri. Tapi kalau memang Tuhan mau kasih aku pekerjaan dan Tuhan masih pengen aku di Solo, ya udah Tuhan kasih kerjaan. Bahkan di perjalanan itu tuh bukan berarti aku mulus dan mesra sama Tuhan ya, malah aku justru ngerasa kayak hambar sama Tuhan gitu. Terus pada saat teduh,
ada satu poin Tuhan tuh bilang, mujizat itu memang tidak masuk akal, tapi dia masih bisa selidiki kebenarannya, gitu. Nah, aku ditegur Tuhan. Ya udah, terus aku bilang, Tuhan, aku udah mepet. Oke, kalau memang Tuhan nggak mau aku berkarya di Solo lagi, I will go back to my city. Gitu. Terus, Tuhan itu luar biasa ya. Pas aku lagi setelah saat teduh itu, Sabtu aku apply di salah satu platform infoloker gitu istilahnya, gitu, salah satu platform. Seninnya aku di calling. Dan satu perusahaan itu calling aku. Beberapa perusahaan yang lain itu tuh mulai calling aku gitu. Jadi kayak aku tuh banjir callingan kerjaan gitu. Dan aku memang berdoa, Tuhan, aku mau pekerjaan yang ini. Aku mau pekerjaan yang ini, Tuhan. Dan sebelum itu Kak, berdoa aku tuh udah nggak lagi. Tuhan, aku pengen ini. Udah teriak aku. Aku benar-benar, Tuhan, di depanku nih sekarang udah ada tembok nih. Aku udah nggak bisa kemana-mana lagi. Aku mau ngomong sama orang tua aku juga nggak mungkin. Maksudnya ngeluh terus sama orang tua aku juga nggak mungkin. Aku mau ngomong sama siapa lagi? Aku jujur sama Tuhan. Tuhan, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan, aku udah mentok sementok-mentoknya, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Aku udah nggak bisa ngandelin kolega, aku udah nggak bisa. Kolega aku sendiri nggak bisa. Koleganya papa sekarang juga udah nggak bisa. Udah mentok. Dan aku cuma bisa berharap sama Tuhan. Aku cuma bisa berharap sama Tuhan. Dan aku ngalamin dimana aku doa tuh teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Aku sampai bilang, Tuhan, kalau mungkin aku terlalu berdosa untuk menjamah jubahmu. Boleh gak aku sebut namamu aja? Yesus, boleh gak? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu doaku tiap malam. Itu doaku tiap pagi. Itu doaku tiap siang. Itu doaku tiap aku pondok Daud. Dan Tuhan kasih sesuai jurusan kuliahku, sesuai dengan passionku, bahkan pengalaman kerjaku kemarin itu bisa aku aplikasikan dalam pekerjaanku. Wow, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kayak, wow, Tuhan, thank you. Aku tahu ini bukan sebuah akhir, tapi ini sebuah awal mujizat Tuhan yang lain terjadi. Amin. Jadi pekerjaanku saat ini, Tuhan, aku mau sepakat. Aku mau kerjakan pekerjaanku saat ini sama Tuhan. Yuk Tuhan, kita gandengan. Kita kerjakan pekerjaan ini sama-sama, yuk. Luar biasa. Nah begitu luar biasa Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam kehidupannya Archie. Dan sekarang apa nih pesan bagi anak-anak muda di luar sana yang mungkin sampai sebucin itu, ya kan, sampai setulus itu, tapi ternyata enggak dianya juga enggak tulus, enggak mulus kan? Ya, tulus belum tentu mulus, ya kan. Gimana? Silakan pesan-pesannya bagi pemirsa. Buat teman-teman yang muda-muda dan mungkin yang foto juga boleh sih, kalau misal ngerasa bahwa hidupnya sudah gak berharga, hidupnya mentok, udah gak ada jalan keluar, dan kalian udah gak tahu lagi harus ngapain, bahkan kalian harus melukai diri kalian sendiri. Mungkin kalian yang sedang mengalami ini, kata-kata saya tuh terdengar bullshit gitu ya. Tapi percayalah bahwa kalian ini berharga di mata Tuhan. Iya, betul. Kalian berharga di mata orang-orang yang sayang sama kalian. Saat ini kalau kalian ngerasa gak ada yang sayang sama kalian, mungkin kalian belum menemukannya. Tapi someday ketika Tuhan nyatakan mujizatnya, percayalah orang-orang yang mengasihi kamu itu akan datang. Dengan sendirinya Tuhan akan kirimkan orang-orang itu untuk warm your heart gitu. Dan merasakan bahwa Tuhan tuh benar-benar mengasihi aku sampai segininya. Wow, luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Ayo, aku benar-benar mendorong untuk kalian Pondok Daud, untuk kalian Komsel, karena 5 orang di sekelilingmu itu bisa menginfluence kamu. Betul. Atau kamu yang bisa menginfluence mereka. Betul gitu. sekali. Ayo, daripada kalian ada di luar-luaran sana dengan 5 orang yang belum tentu memberikan solusi, malah bahkan mereka menjerumuskanmu ke hal-hal yang negatif. Ayo, cari komunitas Komsel, cari komsel-komsel. Kalian bisa komsel di sana, kalian bisa istilahnya bertukar rasa di sana.
kalian bisa didoakan sama teman-teman Komsel juga, kalian bisa saling menguatkan di sana. Dan percayalah ketika kamu Komsel, mungkin awal-awal Komsel kamu cuma bisa dengar teman-teman kamu menerima mujizat, tapi percayalah ada satu masa dan satu waktu di mana kamu merasakan sendiri itu mujizat kayak apa. Betul sekali, puji Tuhan. Nah, bener banget pemirsa, buat kamu yang juga masih anak-anak muda, berhenti untuk terlalu bucin. Ya kan, karena kasih atau cintanya manusia itu terbatas. Hanya Tuhan saja yang mampu memenuhi kebutuhan kasihmu. Betul. Dan mari minta Tuhan untuk terus memampukan kita mengasihi manusia seperti Tuhan mengasihi kita. Dan jangan lupa juga untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Karena hanya dengan melekat kepada Tuhan, percaya dan sepakat dengan kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan mujizatnya yang luar biasa. Amin. Sekian untuk zona mujizat hari ini. Minggu depan masih akan ada zona mujizat dengan mujizat-mujizat yang semakin dahsyat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.